Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du. Anil Abbas ibni Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sajada al-abdu sajada ma'ahu sab'ata atrafin wajhuhu wa kaffahu wa rubbatahu wa qudamahu. Artosipun Anil Abbas ibni Abdul Muttalib, utawi hadis menika bersumber saking Abbas bin Abdul Muttalib, annahu saktemene Abbas sami'a sampun kepireng sapa Abbas, sami'a wis krungu sapa Abbas krungu Rasulullah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang lagi bersabda sapa Rasul, idza sajada nalikane wis sujud sapa al abdu hamba, sajada mongko sujud ma'ahu bersama hamba sab'ata adrafin, yaitu dengan diikuti 7 anggota badan, wajhuhu wajhanya hamba, wa kaffahu dan kedua telapak tangannya hamba, wa rubbatahu dan kedua lututnya hamba, wa qudamahu dan kedua telapak kakinya hamba. Hadis bersumber dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba bersujud, maka 7 anggota badannya harus ikut bersujud pula, yaitu 1 wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya, semuanya harus ikut sujud. Para bapak saudara ibu, hadis menika kula paringi judul inggih menika bab sujud dengan 7 anggota badan. Dados sembayangi sampean, salate sampean sing wis jungkar-jungkir ping 5 saben dinane niki dibahas ternyata wonten ing fikih, wonten ing hadis menika perihal sujute sampean iku wis tepak apa gurung. Sujute sampean ing dalam salat iku sah apa gak sah. Sujute sampean dalam salat isa abal-abal, asal-asalan, apa wis gunakno ilmune Gusti Allah sing dikarepno karo hadis iki inggih menika sampean sujuda nganggo cara-cara sing wis diulangno karo Gusti Allah wonten ing hadis menika. Dene durung berarti ku sing diarani wis sujud tapi gurung gunakno ilmu. Tapi ning kapan wis bener, ya wis alhamdulillah, berarti wis tepak sujude sampean. Mila berarti kanggo memahami ilmu sujud nggih perlu sinau, perlu ngaji, perlu belajar. Ingkang kados mengkaten menika gak iso nganggo sakarepe dhewe, sebab urusan sembahyang iki gak urusane menungso.
Urusan sembahyang iki urusane Gusti Allah. Mulai dongane sampai gerakane sampai sujute kabeh wis ditata bare Gusti Allah. Menungsane karek ngetrapno, karek ngamalno sesuai bari ilmu sing wis diajarno bare Gusti Allah menika. Mila kados kala wau kula paringi penjelasan kados mekaten. Hadis ini memberi penjelasan kepada kita semua, yaitu penjelasan tentang 7 anggota badan kita yang kita gunakan untuk sujud. Apabila kita sujud, maka 7 anggota badan kita itu harus wajib ikut sujud pula. Tidak bisa ditawar, gak kena dinyang, yo gak kena ditinggal lo. Wong jenenge wajib, jenenge harus. Nek kapan sampean niku sujud, maka 7 anggota badan sampean itu wajib ikut sujud pula. Kalau tidak, berarti sujudnya gak sah. Karena sujud menggunakan syarat. Kalau begitu, berarti kita itu harus paham, kita itu harus mengerti tentang 7 anggota badan kita yang kita gunakan untuk sujud dalam sholat. Mengapa kita harus paham? Mengapa kita harus mengerti 7 anggota badan tersebut? Jawabnya adalah sebab syah dan tidaknya sujud yang sampean lakukan itu tergantung dengan 7 anggota badan yang sampean gunakan untuk sujud dalam sholat. Lamun sampean kok gak ngerti ke-7 anggota badan tersebut, berarti sujud sampean dalam sholat itu termasuk sujud abal-abal, atau sujud asal-asalan, atau sujud yang tidak didasarkan atas ilmu yang telah diajarkan oleh Gusti Allah. Sujud abal-abal atau asal-asalan atau sujud yang dilakukan dalam salat itu tidak dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan tentang salat. Dan tentunya itu dilarang oleh agama. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus tahu, kita harus mengerti ilmunya sujud dalam sholat, yaitu dengan menggunakan 7 anggota badan. Nah, selanjutnya 7 anggota badan itu apa saja? 1. Wajah. 2 telapak tangan yang kanan dan yang kiri. 3 lutut yang kanan dan yang kiri. 4 ujung kaki yang kanan dan yang kiri. Nah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Anggota badan yang digunakan untuk sujud yang pertama adalah wajah. Wajah itu apa sih? Wajah yang rai dewek iki. Lah wajah. Yang dimaksud wajah di sini adalah meliputi dahi dan hidung. Sing disebut mek siji wajah, tapi wajah dalam persoalan sujud isine ana loro. Apa wae? 1 bathuk sampean, 2 jingur sampean, iki masuk dalam wilayah wajah. Jadi kalau sampean sujud, maka dahi dan hidung sampean itu harus nempel atau harus menyentuh tempat sujud. Dahi dan hidung sampean keduanya harus menyentuh tempat sujud. Jika dahi dan hidung sampean kok tidak menyentuh atau tidak menempel tempat sujud saat sampean sujud, maka sujud sampean tidak sah secara fikih menurut hadis ini. Maka sujud sampean batal, sujud sampean tidak berdasarkan ilmu,
karena tidak memenuhi syarat-syaratnya sujud. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, orang salat itu harus mengerti ilmunya sujud sehingga tidak abal-abal, sehingga tidak asal-asalan, karena tata cara sujud itu sudah diatur patok bangkrong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal praktek saja. Ilmunya dari Gusti Allah, menungsane sing meraktekno. Nah, selanjutnya telapak tangan yang kanan dan juga telapak tangan yang kiri juga harus menyentuh tempat sujud apabila sampean bersujud. Anggota badan yang lain yaitu yang harus menyentuh tempat sujud apabila sampean sujud adalah lutut atau dengkul, baik yang kanan maupun yang kiri. Artinya kedua lutut ini harus wajib menyentuh atau menempel ke tempat sujud apabila sampean bersujud. Di samping itu masih ada dua lagi anggota badan kita yang harus kita tempelkan ke tempat sujud saat kita bersujud, yaitu kedua ujung kaki kita, baik yang kanan maupun yang kiri. Berarti semua driji-driji sikil sing kiwa uga sikil sing tengen harus nempel, harus menyentuh tempat sholat pada waktu kita posisi sujud. Jadi secara jelas anggota badan kita yang harus menyentuh tempat sholat atau tempat sujud saat kita bersujud dalam sholat adalah wajah yang meliputi dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua telapak ujung kaki. Jadi semuanya terhitung 7 anggota badan yang harus mengikuti sujud kita saat kita sujud. Nah, semua anggota badan yang kami sebut di atas pada waktu kita berposisi sujud harus kita upayakan bisa menempel atau bisa menyentuh ke tempat sholat atau ke tempat sujud. Apabila ketujuh anggota badan tersebut di atas kok tidak menyentuh tempat sujud pada saat kita sujud dalam sholat, maka berarti sampean belum mengerti ilmunya sholat walaupun sampean sudah sholat setiap hari. Oleh sebab itulah ilmu sholat yang seperti ini harus kita pahami supaya sholat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah sesuai dengan aturan sholat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sujud kita sudah benar seperti yang dikehendaki dalam hadis ini, yaitu sujud yang diikuti dengan menggunakan 7 anggota badan kita. Saudara-saudara, kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam sholat kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.